Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang perbedaan dari conditional sentence, yaitu conditional sentence type 1, kemudian type 2, dan ketiga adalah type 3. Ya, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perbedaan dari ketiga tipe conditional sentence tersebut. Ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami agar kalian bisa selalu mengikuti perkembangan di channel kami. Langsung ke materi. Yang pertama adalah conditional sentence type 1. Ya. Jadi conditional sentence type 1 ini dia lebih dikenal dengan yang namanya disebut juga dengan probable condition. Probable condition adalah suatu pengandaian yang sangat mungkin terjadi. Jadi untuk pengandaian yang sangat mungkin terjadi ini adalah kita pakainya adalah conditional sentence type 1 atau probable condition. Itu misalnya adalah if I have a lot of money, I will buy some books. Ya. Jadi kalau dalam bahasa adalah jika saya memiliki banyak uang, saya akan membeli beberapa buku. Nah, ini adalah contoh dari pengandaian yang tipe yang pertama. Yang kedua adalah if I study hard, I will get the first rank in my class. Jika saya belajar giat, saya akan mendapatkan ranking pertama di kelas saya. Nah, sekarang kita ke slide berikutnya, kita akan lihat dari komposisi dari conditional sentence type 1. Bagaimana toh cara membuat kalimat pengandaian tipe pertama itu ya. Jadi untuk membuat kalimat pengandaian tipe yang pertama, itulah yang pertama dia adalah terdiri if kemudian diikuti dengan simple present tense. Ya. Inilah. Kemudian dia diikuti dengan koma dan diikuti dengan simple future. Ya. Untuk membuat suatu kalimat pengandaian tipe yang pertama, kita pakai adalah if diikuti dengan simple present tense dan koma jangan lupa kemudian diikuti dengan simple future. Ya. Ini koma ini penting di sini nih. Ya. Simple present itu yang bagaimana? Simple present itu adalah yang kalimat terdiri dari subjek kemudian diikuti dengan kata kerja yang pertama, itu simple present. Ya. Sedangkan untuk simple future dia adalah kalimat yang diawali dengan subjek diikuti dengan will dan kata kerja bentuk pertama. Ya, sekarang biar lebih jelasnya kita lihat contoh kalimatnya. Ya. If I study hard, I will get the first rank in my class. Jadi ya, kalimat yang di depan koma, jadi if I study hard ini dia adalah kalimat simple present tense. Yang mana I ini adalah subjeknya, subjek. Kemudian study hard, study ini adalah kata kerja bentuk yang pertama. Makanya if I study hard adalah if kemudian diikuti dengan simple present. Di sini jangan lupa komanya, ada koma. Baru kemudian dengan simple future. I will get, nah will ya, kemudian get ini adalah kata kerja bentuk pertama. I will get the first rank in my class. Saya akan mendapatkan ranking pertama di kelas saya. Nah, itulah contoh dari conditional sentence type yang pertama, tipe pertama. Kemudian kalimat yang kedua adalah if I had a lot of money, I will buy some books. Jika saya memiliki banyak uang, saya akan membeli beberapa buku. Kita lihat di sini. Setelah if diikuti dengan simple present. If-nya ini subjeknya I, have-nya adalah memiliki, dia adalah kata kerja bentuk pertama. Setelah koma, kita lihat di atas ya, setelah koma ada simple future. Simple future di sini adalah diawali dengan I sebagai subjek, kemudian will dan by ini dia kata kerja bentuk pertama. Jadi dua kalimat ini, kalimat pertama dan kalimat kedua ini dia adalah contoh kalimat dari conditional sentence type 1 yang berana terdiri dari if diikuti dengan simple present tense dan koma kemudian diikuti dengan simple future. Nah, kemudian ini ada pertanyaan, apakah boleh ini yang simple future-nya di depan? Boleh. Kita lihat contoh kalimatnya. Nah, ini kita rubah. I will get the first rank in my class if I study hard. Lihat, yang pertama adalah simple present, dia terletak di belakang. I study hard. Dengan I will get, yang mana dia simple future terletak di depan. Bedanya apa? Bedanya di kalimat yang kedua ini, ketika simple future-nya di depan, komanya dihilangkan. Ini nggak ada tanda koma di sini. Ya. Sama juga dengan kalimat yang kedua. I will buy some books if I have a lot of money.
Kita lihat di sini simple future-nya di depan dan simple present-nya adalah di belakang dan tanda komanya dihilangkan. Nah, itu adalah dia penggunaan atau cara membuat Conditional Sentence Type 1. Nah, sekarang kita ke Conditional Sentence Type yang kedua, tipe yang kedua. Itu conditional sentence-nya bagaimana ya? Conditional Sentence Type yang kedua, Type 2, ini adalah suatu improbable condition, yaitu suatu keadaan pengandaian yang kemungkinan kecil terjadi. Jadi kalau yang tipe pertama tadi dia adalah kemungkinan besar terjadi, kalau yang tipe kedua ini dia adalah kemungkinan kecil terjadi. Ya, kami ulangi, untuk tipe yang pertama dia adalah pengandaian yang sangat mungkin terjadi, sedangkan tipe yang kedua dia adalah pengandaian yang kemungkinan kecil terjadi. Nah, sekarang kita lihat bentuk atau form dari Conditional Sentence Type yang kedua. Bagaimana cara membuatnya? Untuk membuat kalimat Conditional Sentence Type kedua, kita pakai dengan if diikuti dengan simple past. Ya, tetap jangan lupa dengan koma dan diikuti dengan past future. Ya, komanya jangan sampai lupa. Ya, jadi Conditional Sentence Type yang kedua itulah simple past diawali dengan if tadi dan diikuti dengan past future. Simple past itu bagaimana? Simple past adalah subjek diikuti dengan kata kerja bentuk yang kedua. Ingat, subjek diikuti kata kerja bentuk yang kedua. Sedangkan untuk past future dia adalah subjek diikuti dengan would dan kata kerja bentuk pertama. Ya, kalau tadi tipe pertama tadi dengan will, ini dengan would. Nah, sekarang untuk yang simple past dia pakai to be-nya dengan were. Nah, lebih jelasnya kita lihat contoh kalimatnya. If he went to Surabaya, he would meet his aunt. Jika dia pergi ke Surabaya, dia akan bertemu dengan bibinya atau tantenya. Nah, kita lihat di sini, if he ini adalah subjek, when ini adalah kata kerja bentuk kedua, berarti dia adalah simple past tense. Kalimat berikutnya, he would meet. Nah, kita lihat subjeknya he would, kemudian meet-nya ini kata kerja bentuk pertama. Dia adalah ini kalimat bentuknya past future. Contoh yang kedua, if she called her teacher, she would get the information. Jika dia menghubungi gurunya, dia akan mendapatkan informasi. Nah, kita lihat di sini ada kata called, dari kata call. Dia adalah kata kerja bentuk kedua. Makanya dia adalah simple past tense. Kemudian kalimat kedua, she would get, would, kita lihat would, get ini mendapat, kata kerja bentuk pertama dia adalah past future. Ya, jadi untuk Conditional Sentence Type 2 dia adalah if diikuti dengan simple past dan kemudian koma dan diikuti dengan past future. Sama, ini bisa dibalik. Ya, past future-nya bisa di depan. Kita lihat bedanya. He would meet his aunt if he went to Surabaya. Dia akan ketemu dengan bibinya jika dia pergi ke Surabaya. Ini dibalik dan di sini kalimat yang berwarna kuning ini dia komanya hilang. Sama juga kalimat yang kedua ini ketika dia past future ditaruh di depan, komanya hilang. She would get the information if she called her teacher. Nah, itu ya. Jadi kita ulangi, Conditional Sentence Type 2, tipe yang kedua tadi yang dia adalah improbable condition atau pengandaian yang kemungkinan kecil terjadi, itu dia adalah terjadi if diikuti dengan simple past dan diikuti dengan past future. Nah, berikutnya kita ke Conditional Sentence Type 3 atau tipe yang ketiga pengandaiannya. Itu pengandaian bagaimana? Itulah pengandaian yang impossible condition atau dalam bahasanya adalah pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin terjadi? Karena dia adalah berandai-andai pada sesuatu yang sudah terjadi. Nah, jadi untuk pengandaian tipe yang ketiga inilah dia sangat impossible, tidak mungkin terjadi. Bagaimana formnya? Kita lihat formnya. Nah, kemudian sekarang adalah bentuk dari Conditional Sentence Type ketiga, tipe ketiga, Type 3. Bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya adalah if diikuti dengan past perfect. Kemudian jangan lupa koma dan diikuti dengan past future perfect. Ya, jangan lupa komanya. Past perfect itu yang bagaimana? Past perfect itulah yang subjek diikuti dengan had dan diikuti kata kerja bentuk ketiga. Itulah yang namanya past perfect. Dengan past future perfect itu adalah ketika subjek diikuti dengan would, have, dan kata kerja bentuk ketiga. Nah, lebih jelasnya kita lihat contoh kalimatnya. If he had called me, he would have gotten your number.
Jika dia telah menghubungiku, dia akan sudah mendapatkan nomormu. He had called me. Ya, past perfect ya. Ini. Kemudian he would have gotten your number. Subjek would have, kata-kata bentuk ketiga. Sekarang contoh yang kedua, if she had gone to Solo, she would have met you. Jika dia sudah pergi ke Solo, dia akan sudah menemuimu. Nah, sama had gone to Solo, she had gone, she as subjek, had kata-kata bentuk ketiga. She would have met you, subjek would have kata-kata bentuk ketiga. Nah, kalimat ini kalau dirubah juga sama. Ketika past future-nya di depan, komanya hilang. He would have gotten your number if he had called you. Kalimat kedua juga sama, komanya hilang. She would have met you if she had gone to Solo. Nah, demikian tadi ya pembahasan kita tentang Conditional Sentence Type 1, 2, and 3. Jadi pasti kalian sudah tahu perbedaannya ya. Yang mana perbedaan tersebut yang bisa untuk digunakan membuat kalimat pengandaian. Apakah kalimat pengandaian tipe pertama yang mana kemungkinan besar terjadi, ya, kemungkinan besar terjadi itu tipe pertama, sedangkan tipe kedua adalah kemungkinan kecil terjadi, dan tipe ketiga adalah impossible, tidak mungkin terjadi. Ya, demikian ya pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau kesalahan. Ingat, tetap rajin belajar. Jangan lupa berdoa. Pasti kalian akan jadi orang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.